Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama, NRP 0421040041. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya, yaitu UTS CAD praktikum. Di sini nomor 1 penugasannya yaitu untuk membuat desain layout PCB menggunakan software Eagle. Untuk yang pertama ini saya akan memperlihatkan hasil gambar skematik dari layout PCB. Di sini gambar skematik sudah saya buat, yaitu saya review sedikit saja untuk mendapatkan per komponen ini seperti VCC, R4, R1 sampai R8, grounding, terus kapasitor, terus LM393D. Di sini saya mencarinya di add terus ini seperti mencari grounding. Ini saya akan mengetik di search pencarian grounding untuk kata kuncinya, lalu saya pilih di sini, terus saya oke. Otomatis keluar komponen grounding. Untuk selanjutnya klik escape, lalu kita silang, dan kita untuk memilih semua komponen bisa kita ulangi cara yang tadi. Lalu untuk menghapusnya kita delete. Untuk menyambungkan rangkaian kita menggunakan line. Untuk line sendiri, lalu kita bisa menyambungkan setiap komponen-komponen. Lalu untuk node kita memilih di junction untuk memberikan node pada setiap rangkaian yang sudah tersedia dan pada contoh soal. Untuk selanjutnya kita beralih ke layout PCB. Kita klik generate switch to board atau SCH. Nah, ini sudah jadi, sudah saya rangkai, yaitu dengan caranya merangkai satu persatu dengan rapi agar jalurnya bisa terangkai dengan baik dan benar, dan tentunya rapi agar tidak short. Untuk mengaturnya kita biasanya pencet tools, auto router. Nah, ini bisa kita ganti, ini auto, ini pilih di high, lalu continue, maka akan keluar jalur tersebut. Nah, untuk menampilkan top, untuk melihat top dan bottomnya, kita bisa view layer setting. Ini bisa kita klik, berarti ini untuk melihat top, karena ini yang biru muncul di area top. Untuk melihat bottom kita klik bottom, kita hilangkan topnya. Ini area bottom. Untuk top dan bottom sudah terlihat, kita pencet dua-duanya maka akan terlihat top dan bottom. Untuk design rulesnya kita add. Biasanya untuk edit design rules kita bisa menyeting untuk di clearance 10 mil semuanya, lalu yang distance-nya 10 mil, untuk size 10 mil, annular range ini 10 mil, ini 20 mil, untuk supply 10 mil, untuk max 4 mil, lalu oke. Ini untuk desain rules-nya agar tidak terjadi shorts. Kita lanjut untuk menggerberkan file, yaitu kita klik camp processor, lalu kita klik open, lalu job, lalu kita gerb 274x, lalu kita open. Nah, lalu file, lalu kita pilih ke tempat itu, kita jadikan satu di kayak gini, atas gerber, lalu kita save. Nah, ini untuk file ini kita save satu persatu. Kalau sudah, lalu proses job, lalu kalau sudah kita yes, dan akan muncul file yang berbentuk RAR atau zip. Nanti kita lihat di
Gerber viewers, dan hasilnya terlihat seperti ini. Sekian untuk penjelasan tentang penugasan ETS CAD yang penugasan berupa Eagle. Lalu lanjut kita penugasan berupa CAD, yaitu di AutoCAD. Sekarang kita lanjut di bagian untuk ETS CAD soal yang nomor 2, yaitu menggambar elektrikal dan instrumentasi serta simbolnya pada AutoCAD. Nah, setelah membuka software AutoCAD, saya lanjut untuk menggambar. Untuk menggambar biasanya basicnya yaitu menggunakan line dahulu untuk menggambar garis-garis. Nah, untuk menggambar garis-garis kita biasanya ketik pada keyboard key-nya yaitu L, lalu bisa enter, bisa space, lalu otomatis akan keluar. Tinggal mengarahkan kursor, klik kanan, lalu diarahkan semaunya aja. Nanti kita keluar seperti kayak begini, yaitu line-nya. Oke, kita lanjut. Bisa kita delete. Ini sebagai contoh. Nah, untuk menggambar pada penugasan yaitu menggambar elektrikal dan instrumentasi, yaitu ini simbol-simbolnya sudah saya tulis penjelasannya, yaitu yang pertama yang bulat-bulat, yaitu yang ini berupa computer and function. Yang bulat seperti ini yaitu fed device. Untuk tanda panah itu artinya air supply. Untuk yang titik-titik ya ini garis, titik-titik ini itu artinya electrical signal. Dan selanjutnya untuk panah seperti ini yaitu proses piping. Yang garis biasa ini yaitu proses line. Untuk ini electrical signal sudah saya jelaskan tadi. Yang ada line 3 menghadap ke vertikal, ini artinya simbol spectacle plate open atau spectacle plate close. Nah, untuk yang ini komponen yaitu berupa solenoid operator valve atau solenoid valve. Yang terakhir ini yang komponen namanya control valve. Yang ini flow control. Nah, untuk menggambarnya yang semua ini bisa menggunakan line dan ukurannya bisa kita mau tersendiri. Nah, untuk membuat garis seperti ini kita bisa di home, lalu klik rectangle atau R, kita klik rectangle lalu keluar. Nah, seperti begini. Untuk etiket sendiri kita menggunakan line, dan untuk menamai teksnya semua ini kita bisa mengklik T untuk kata kuncinya, atau T dilanjutkan teks juga bisa. Teks lalu klik enter atau space juga bisa. Lalu klik kursor kanan 2 kali, lalu akan otomatis keluar. Lalu klik escape, lalu enter, dan akan ada teks seperti pada gambar yang sudah saya buat. Dan ini merupakan gambar yang sudah saya buat untuk penugasan ETS CAD. Untuk mencetak PDF kita bisa klik Ctrl P, lalu kita bisa mengatur non untuk DWG ataupun DF. Lalu untuk ukuran kertasnya bisa menggunakan ISO A4. Lalu untuk display kita pilih Windows untuk mengatur kameranya agar fokus ke objek yang kita gambar saja. Kita pilih ke landscape,
lalu kita preview, hasilnya akan seperti ini. Lalu klik OK. Lalu kita tinggal menamai saja dan kita save. Hasilnya sudah jadi untuk PDF-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.